Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracarakan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan kita para pengikutnya yang selalu taat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini yang dihadiri oleh 26 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 97 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Selasa 30 Maret 2021 yang beracarakan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi membangun pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Untuk itulah pokok-pokok pikiran DPRD disusun dan diantarkan pada hari ini. Tahapan awal penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD adalah melalui usulan program prioritas anggota DPRD melalui kegiatan reses yang dihimpun menjadi satu kesatuan dan telah dilakukan berbagai kajian serta diskusi di setiap bidang tugas komisi-komisi. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan penjabaran dan kehendak bersama masyarakat Kabupaten Cirebon melalui DPRD Kabupaten Cirebon
untuk mewujudkan arah dan tindakan pembangunan daerah. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022 akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, Kang Imron Rosadi. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon merupakan hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi demonstrasi komponen masyarakat, hasil studi banding DPRD Kabupaten Cirebon, dan tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok dan pakar, tenaga ahli, dan lainnya. Data tersebut sudah dilakukan berbagai kajian dan diskusi di setiap bidang. Tugas komisi-komisi merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebagai upaya untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 dalam bingkai RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2025. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah daerah kabupaten lebih serius untuk melakukan kegiatan yang mampu menuntaskan berbagai masalah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022. Berbagai telah dikumpulkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon sebagai dasar untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi titik fokus pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya yang pertama, penguatan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, penegakan disiplin kinerja aparatur sipil negara. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan tata kelola lingkungan menuju Kabupaten Cirebon bebas sampah dan bebas banjir. Yang berikutnya, peningkatan produktivitas daerah, pengembangan produk unggulan di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan pendidikan vokasi. Kemudian, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja dan iklim kemudahan berusaha. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Di dalam dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Cirebon adalah berupa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten. Di samping itu, dokumen ini sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draft awal dokumen RKPD. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kabupaten Cirebon. Berikut disampaikan penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka memberikan bahan arahan sekaligus masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dokumen awal draft RKPD tahun anggaran 2022. Selain itu diharapkan dapat memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, UAPPAS, RKA, SKPD, dan rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pada akhirnya diharapkan seluruh kebijakan penganggaran pembangunan di Kabupaten Cirebon tersebut dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Cirebon. Berikut kami jabarkan satu persatu dari pokok-pokok pikiran yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama terkait dengan penguatan base penelitian dan pengembangan. Menempatkan penelitian dan pengembangan menjadi posisi strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten Cirebon. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon, mulai dari perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di daerah maju pada umumnya terlebih dahulu melakukan kegiatan penelitian dan kajian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah. Sayangnya, di Kabupaten Cirebon, kelembagaan Litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga think tank dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun lembaga Litbang berperan dalam menghasilkan berbagai kajian dan penelitian, namun konsep, model, dan pilihan kebijakan yang dihasilkan masih kurang atau bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran lembaga Litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh instansi pemerintah daerah tanpa melalui kajian dan Litbang. Yang kedua, dukungan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terlalu sedikit atau bisa dibilang rendah. Dukungan anggaran untuk aktivitas Litbang di Kabupaten Cirebon masih tergolong sangat rendah. Di samping itu, terbatasnya jumlah peneliti menjadi persoalan tersendiri. Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di Indonesia sangat kecil, hanya 4,7 orang per 10.000 penduduk. Sementara di Malaysia 18 peneliti per 10.000 penduduk, dan di negara maju rata-rata 80 peneliti per 10.000 penduduk. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Kalau Indonesia saja rata-ratanya 4,7 orang per 10.000 penduduk untuk peneliti. Oleh karena itu, dengan afirmasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Cirebon. Yang berikutnya, audit kinerja melalui penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. Kinerja dari seluruh OPD merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Jarang kita melakukan penelitian tentang keberhasilan program dan dampak pelaksanaan program tersebut kepada masyarakat. Menjadi penting untuk kita dapat memastikan seluruh program yang disusun dan dilaksanakan dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan program penelitian pengembangan melalui audit kinerja program oleh seluruh OPD agar program tersebut dapat berhasil guna dan punya dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Cirebon. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua terkait dengan penegakan disiplin kinerja aparatur sipil negara. Kabupaten Cirebon tidaklah dapat mewujudkan visi misinya dan mencapai target MDGs, Millennium Development Goals, jika tidak didukung oleh aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, disiplin kerja menjadi faktor yang krusial untuk menciptakan kinerja yang memadai dalam upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon dan mencapai target MDGs. Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara menjadi prioritas kedua dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Percepatan pembangunan di berbagai bidang menuntut pula peningkatan kualitas pegawai, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun kualitas kerjanya. Tanpa disiplin kerja yang baik dari aparatur sipil negara, maka kinerja pegawai yang dihasilkan tidak akan mampu mewujudkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati. Selain itu, disiplin yang rendah akan menghambat percepatan pembangunan di berbagai bidang. Kondisi aktual tingkat disiplin ASN Pemkab Cirebon belum sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggaran disiplin yang masih terjadi menunjukkan bahwa disiplin ASN masih perlu diperbaiki. Jika semua ASN memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka ini akan berdampak pada kinerja pegawai yang tinggi pula, yang akan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun Cirebon. Banyak literatur dan temuan empiris memperlihatkan beberapa faktor yang memiliki peranan dalam menentukan tingkat disiplin kerja, diantaranya adalah kepemimpinan, kompensasi, hukuman disiplin, dan budaya organisasi. Keempat faktor tersebut bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai. Namun, melalui keempat faktor itu pula, disiplin kerja ASN pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Selanjutnya, meningkatkan kedisiplinan kinerja ASN melalui peningkatan kualitas kerja dan kemampuan kerja ASN. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik. Masalah klasik lainnya yang ada adalah yang identik dengan aparatur sipil negara adalah kualitas kerja dan kemampuan kerja. Terkait dengan hal ini, banyak penelitian yang menemukan ternyata hampir lebih dari 37% aparatur sipil negara saat ini tidak bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya. Bahwa sebagai motor penggerak pemerintah, ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi rencana pembangunan pusat dan daerah dan untuk mencapai impian dan visi pembangunan. Saat ini masih banyak yang perlu dibenahi terkait kualitas dan kemampuan kerja ASN. Dan diharapkan dari peningkatan faktor disiplin kerja, pembangunan di Kabupaten Cirebon akan semakin lebih baik lagi. Poin yang berikutnya, pembangunan infrastruktur dan tata kelola lingkungan menuju Kabupaten Cirebon bebas sampah dan bebas banjir. Kabupaten Cirebon harus bisa memastikan pada akhir periode 2024 selesai terkait dengan permasalahan sampah. TPA
Kubang Belet, Kecamatan Karangsembung harus menjadi prioritas utama dan harus dipastikan bisa diakuisisi pada tahun 2021 dan pembangunannya diselesaikan pada akhir 2022. DPRD berharap operasionalisasi TPA Kubang Belet mampu mengurai sebagian persoalan sampah di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Cirebon Timur. Yang kedua, kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk memastikan di setiap kecamatan dibangun TPAS, tempat pengelolaan sampah sementara yang menjadi pusat untuk mobilisasi sampah di tingkat kecamatan. Berikutnya, kami merekomendasikan dalam pokok-pokok pikiran ini tentang perbaikan sistem tata kelola dan infrastruktur transportasi pendukung untuk penanganan sampah. Penyediaan 1.000 kontainer sampah untuk 424 desa dan kelurahan ini menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa. Kemudian terkait dengan persoalan banjir, dalam pokok-pokok pikiran ini kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menyusun grand design terkait penanggulangan banjir di Kabupaten Cirebon. Ada beberapa titik banjir yang menurut kami harus selesai di tahun 2022. Di antaranya yang pertama banjir di Kecamatan Walet yang diakibatkan oleh limpasan air dari luapan Das Ciberes. Per hari ini banjir di Kecamatan Walet sudah lebih dari 28 kali. Dan ini adalah banjir yang sifatnya hanya datang dan pergi setelah 16 jam. Penanggulangan banjir di Kecamatan Walet menjadi hal mutlak dan prioritas yang harus dipikirkan pemerintah daerah. Berikutnya, banjir di Kecamatan Susukan yang disebabkan oleh daerah aliran sungai Wangan Ayam. Ini menjadi banjir rutin tahunan yang terjadi di Kecamatan Susukan dan kita harus memprioritaskan penyelesaian solusi banjir di kecamatan tersebut. Yang berikutnya, banjir di Kecamatan Gunung Jati yang diakibatkan oleh daerah aliran sungai Condong dan daerah aliran sungai Bondet. Banjir ini selalu terjadi setiap tahun dan pemerintah daerah harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan BBWS, kemudian dari SDA Provinsi dan Kabupaten sendiri. Yang terakhir, banjir di Ciledug, Pabedilan, Losari akibat limpasan jebolnya tanggul Das Cisanggarung. Dan banyak dari sisi-sisi sungai Cisanggarung yang rawan potensi untuk jebol tanggulnya. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman di pemerintah daerah dan dikonsolidasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini BBWS. Kemudian, program penanganan banjir lokal akibat tidak berfungsinya saluran air. Dalam hantaran LKPJ Bupati, beberapa hari yang lalu disampaikan bahwa hanya 6,8% jalan di Kabupaten Cirebon yang punya saluran parit drainase. Karena hanya 6,8%, artinya ada 93% jalan di Kabupaten Cirebon tidak disertai dengan saluran air. Ketika banjir dan posisi daerah tersebut berupa cekungan, maka akan terjadi genangan yang setiap saat. Dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Cirebon dalam salah satu pokok pikirannya mendorong mengkampanyekan lagi, pemerintah daerah mendorong program untuk mengkampanyekan lagi kegiatan gotong royong dan kerja bakti untuk pembangunan saluran air dan drainase di sepanjang jalan Kabupaten Cirebon, di mana setiap rumah yang ada di Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk memastikan saluran air di depan rumahnya
dibangun dan operasional, artinya bisa berfungsi. Yang berikutnya penting terkait dengan penanganan banjir adalah pemerintah daerah harus memastikan revitalisasi saluran irigasi tersier sebagai tempat buangan yang efektif ketika debit air melampaui dari biasanya. Kemudian yang keempat, pokok-pokok pikiran DPRD yang keempat adalah peningkatan produktivitas daerah. Pengembangan produk unggulan di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Bagian pertama, penyusunan kebijakan pengembangan produk unggulan daerah di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Pemerintah daerah harus punya grand design tentang kebijakan pengembangan produk unggulan di keempat sektor tersebut, sehingga seluruh stakeholder termasuk pemangku kepentingan dan pihak swasta bisa memahami arah pengembangan keempat sektor tersebut. Yang berikutnya, program pengembangan produk unggulan Kabupaten Cirebon yang memiliki peluang untuk menciptakan banyak usaha turunan. Pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi pasar, peningkatan daya saing produk unggulan, dan diharapkan setiap produk unggulan tersebut dapat mengembangkan UMKM dan penciptaan kesempatan kerja. Yang berikutnya, peningkatan produktivitas pertanian yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Cirebon beroperasi dan efektif 100%, sehingga kita bisa melakukan intensifikasi pengembangan hasil pertanian di Kabupaten Cirebon. Yang berikutnya, pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah, penyusunan pengembangan kebijakan pengembangan kawasan industri di Cirebon Timur, dan pengembangan pariwisata strategis di Kabupaten Cirebon. Poin yang kelima terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD adalah pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan pendidikan vokasi. Pokok-pokok pikiran DPRD yang pertama adalah kami mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Kami ulangi, pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidik dan meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional melalui program pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Yang berikutnya, kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan karakter berbasis moral dan kinerja. Berbasis moral adalah kita berharap setiap sumber daya manusia anak didik yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita punya karakter kejujuran, ketakwaan, sopan santun, serta tata krama yang baik. Terkait dengan karakter kinerja, kita berharap anak didik kita adalah sumber daya manusia yang selalu bekerja keras, tangguh, tuntas, ulet, rajin, dan tanggung jawab. Kita tidak ingin punya anak didik yang pekerja keras tapi culas, tangguh, tuntas, dan ulet tapi suka bohong. Kita membutuhkan karakter anak bangsa yang kuat dan tangguh untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan masa depan Kabupaten Cirebon akan semakin baik lagi ke depan. Kemudian mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, mengembangkan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, penguatan kurikulum sekolah yang terkini berkarakter berbudaya, agamis, anti narkoba dalam rangka membentuk manusia sumber daya yang berkarakter unggul. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di sekolah,
peningkatan ruang publik dan taman kota bagi aktualisasi pemuda baik sarana olahraga, seni, dan kegiatan positif lainnya. Peningkatan pendidikan berbasis keterampilan. Kemudian, pokok-pokok pikiran yang keenam adalah penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Program pengembangan produk unggulan Kabupaten Cirebon yang memiliki peluang untuk menciptakan banyak turunan usaha perlu terus dikonsolidasikan dan dikembangkan. Yang berikutnya, program bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan teknis dan manajemen kepada usaha kecil menengah berupa bimbingan teknis dan manajemen. Pemerintah daerah harus memikirkan tentang bantuan modal lunak dalam jangka panjang, harus memikirkan terkait dengan perluasan pasar, harus memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal, serta mampu bersaing dan berkompetisi dengan produk-produk dari luar Kabupaten Cirebon. Yang berikutnya, pemerintah daerah perlu mendorong program pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan fasilitas pendukung usaha lainnya. Harapan kami akan berkembangnya potensi wilayah Kabupaten Cirebon menjadi sebuah keniscayaan. Yang berikutnya, pemerintah daerah perlu penyederhanaan perizinan dan peningkatan keamanan terkait dengan terlalu banyaknya jenis perizinan yang menghambat investasi. Harapannya, pertumbuhan iklim investasi yang kondusif akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tumbuh, maka pengangguran akan berkurang. Yang berikutnya, program pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan mengembangkan destinasi unggulan dan melakukan promosi-promosi pariwisata serta mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan menciptakan banyak kesempatan kerja untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon. Yang terakhir tentang pengangguran dan kemiskinan adalah pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mendorong pengembangan potensi kelautan dan pertanian. Kabupaten Cirebon mempunyai letak geografis yang strategis dengan 71 km garis pantai dan 52.000 hektar sawah. Perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Pokok pikiran yang terakhir adalah tentang peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Cirebon. Terkait dengan hal tersebut, yang pertama, pemerintah daerah perlu membuka pasar permintaan barang dan jasa dari luar daerah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk dikirim keluar Cirebon atau diekspor. Hal ini akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja yang besar. Yang berikutnya, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan didirikan di Kabupaten Cirebon. Yang berikutnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan wilayah yang ditujukan untuk pembangunan industri dan perdagangan, menciptakan identitas daerah, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha. Di antaranya melakukan pembuatan bank tanah atau land banking. Yang kedua, pengendalian perencanaan dan pembangunan wilayah, penataan kota,
dan pengaturan tata ruang dengan baik akan merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan dunia usaha melalui penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu membuat pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, terutama mengetahui masalah perizinan, masalah rencana pembangunan daerah, dan ketersediaan lahan, IMB, dan lain sebagainya. Berikutnya, pemerintah daerah perlu membuat sistem pemasaran bersama yang menghindari skala yang tidak ekonomis dalam proses produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk kompetitor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis. Demikian 7 poin-poin pokok pikiran DPRD, dan kami berharap dari ketujuh pokok-pokok poin pikiran DPRD ini dapat mewarnai RKPD, kebijakan umum anggaran, dan pada akhirnya APBD Kabupaten Cirebon dapat didorong lebih berkualitas lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, akhirnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati serta seluruh pihak atas pengertian dan kerjasama yang baik selama ini, serta mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022. Selanjutnya kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022 tersebut kemudian akan dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD yang rancangan naskahnya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Kami persilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Pertama, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 30 Maret 2021
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum dicap dan belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini yang beracarkan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir. Di antaranya Kompol Tutu MSH, Kasat Sabara mewakili Kapolres Sumber, Kapten CPM Suparman dan Satlak mewakili Denpom Cirebon, Letulek Waji Kasibase Ops TNI Angkatan Udara Penggung mewakili Danlanud Sukani, Kapten Infanteri Suharyoto dan Ramil mewakili Dandim 0620 Sumber. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, Ji, perkara 4 orang.